os gitu, os gitu. Aku dulu hampir mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KPI, kembali lagi di KPI Podcast ya. Kalau biasanya kita berbincang terkait pertukaran mahasiswa ataupun terkait akademis. Nah, kita mau sedikit berjalan atau berpindah nih di bagian non akademisnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di bagian akademis saja nih, KPI ini biasa alhamdulillah unggul ya. Tapi ternyata di balik non akademisnya ternyata ada mahasiswa yang juga unggul nih, sahabat KPI. Penasaran kan? Penasaran. Di sini ada Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Vino. Ya, Panggilannya Fahmi ya. ya Fahmi. Boleh kenalan dulu dong sama sahabat KPI. Ya, saya Fahmi Ilmi dari IPKOM 18. Ya, Itu itu kan aja. itu aja singkat ya guys. Saya Bingung dianggap sendiri. manusia non akademis. Siapa yang menganggap Mas Enggak. Fahmi sebagai tidak sebagai non akademis? Saya diundang di sini karena itu, Mas. Oh, karena kan kalau menurut saya ya, tadi saya udah bilang ya, kalau akademis kan KPI alhamdulillah Ya, ya. siap. Nah, non akademisnya ini kayak masih tersembunyi gitu. Oh, ya. Nah, akhirnya salah satu ternyata bocorannya ini pernah juara satu. Ya, Alhamdulillah juara satu tingkat nasional. ya. Tapi sebelum saya mau nanya terkait apa ya, kok bisa juara satu? Mm. Gimana sih akhirnya jatuh cinta sama karate? Wah, Waduh. boleh cerita sejarah dulu dari kapan ini, Mas Wahmi? Wah, tentang cinta nih. Ya, saya mulai karate itu dulu waktu SMP, SMP kelas kelas 1. kelas 1 berarti pas masuk SMP. Iya. Oke. Itu karena eskul wajib dulu zaman SMP. Eskul wajib. Semuanya dipaksa untuk ikut karate. Oh, dari situ. Ya, jadi kalau di SMP saya ya semuanya mesti pernah bersentuhan dengan karate. Oke. Mohon maaf Mas, mic-nya dinaikin aja deh, nggak apa-apa. Oh gitu. Oh, Sip. iya, iya. Oke. Oke, aman. Oke. Sip. Siap. Dari SMP karena dipaksa Ya, sekolah ya. ya. Heeh. Dulunya dipaksa Terus akhirnya berlanjut. karena eskul wajib. Akhirnya ya karena udah terlanjur punya bajunya. Oh, Kan? gitu. Akhirnya Oke. saya ya istiqomah lah. Oke. Salah satu poin pelajaran. Iya betul, istiqomah. Tapi kan susah banget tuh istiqomah untuk sampai akhirnya SMA. SMA juga. Iya. Sempat nggak sih SMA juga. punya berpikir udah nggak mau lanjut lagi gitu, Dulu waktu akhir SMP tuh ya udah udah nyerah? ya untuk apa lagi gitu loh. Oke. Nah, terus setelah SMA lagi lah. Akhirnya lagi justru malah mulai juara. Kalau dulu zaman SMP tuh ya cuma latihan-latihan biasa aja. Oke. Hitungannya bukan atlet, ya cuman latihan. Berarti sekarang udah dikatakan atlet lah ya, karena sudah Ya, menjuarai. iya. Alhamdulillah cile guys. Jadi bayar. Alhamdulillah itu oke, itu poin yang paling penting ya Mas ya. Aduh. SMA sudah mulai juga ikut lomba-lomba Udah. dari ikut kelas 1 lomba-lomba. sampai kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3. Ya, Lomba baik di daerah atau udah mulai? beberapa daerah ada yang nasional Oke. gitu. Ya, beberapa juara, beberapa enggak. Beberapa juara, beberapa enggak. Juara berapa tuh waktu SMA berapa kali menang deh hitungannya? Aduh, berapa ya? Waduh banyak nih kayaknya kalau lupa. Aduh, berapa ya? Ya banyak sih, banyak. 10 lebih ada lah ya. Ada. Alhamdulillah. Oh, berarti dari SMA akhirnya nyampe ke kuliah. Nah, proses sampai dengan kuliah nih gimana sih, Mas? Kan ini. beda ya kalau misalnya Iya. sekolah kan jamnya latihan sore, balik sekolah latihan Iya. sampai maghrib sampai malam. Iya. Nah, SMA kan kayaknya nggak kayak gitu tuh jadwalnya. Oke, jadi kan kalau SMA kan SMP sama SMA itu difasilitasi sekolah. Yes. Kuliah juga sih difasilitasi sekolah. Cuman kan jadwalnya lebih fleksibel karena jadwalnya sekolah ya dari pagi sampai sampai sore baru kadang eskul. latihan. Kalau ada ekstra mungkin waktu hari libur gitu latihan. Nah, waktu kuliah ini nah ini saya cerita panjang ini nggak apa-apa boleh Mas, biar sahabat KPI juga tahu ternyata Aduh. perjuangannya tuh nggak begitu nggak begitu apa. nggak begitu mudah. Iya. Kalau di kuliah ya ngatur jadwalnya nih. Iya, ngatur Jadwalnya ya karena sudah terlanjur jadi atlet gitu ya. Mhm. Ya. Aduh, boleh sombong untuk merendah gitu ya.
Ya otomatis nganu, kita kita nyoba jadwalnya malam. Oh, berarti Ya, jadwal diatur sendiri. ya. Kita ngatur jadwal sendiri kan, UKM juga pengurusnya kita, atletnya kita, Oh, wow. ya gitu. Kalau kalau di UKM sini gitu. Berarti Malam. bener-bener semuanya adalah mandiri. Ya. Mhm. Wow, ini kayak kayak kaget nggak sih sebenarnya waktu Apa? SMA sampai kuliah tuh, oh ternyata karate di kuliah tuh sendiri banget ya, kita yang ngatur jadwal sendiri. Iya, awalnya kaget. Bukti kagetnya, ya ini cerita cerita lain nih. Ya, boleh boleh boleh. Jadi dulu kan aslinya saya ini angkatan 18 ya Ipiko. Ya ya. Nah, saya kan lulus SMA angkatan 16 Oke. aslinya. Aduh, telat 2 tahun. Sama Nah, ternyata kita guys. makanya nggak usah pakai mas ya. Oh ya. Oh ya, oke oke. Oke, Fahmi ya. Jadi habis SMA itu Mhm. saya keterima di Universitas Negeri, Oke. sebut saja UNS. Oke. Aduh, sebut saja UNS Solo. Mhm. Nah, itu lewat jalur undangan juga. Oke. Nah, saya juga ngelampirin banyak Prestasi, sertifikat, oke. keterima alhamdulillah. Nah, kayak saya anggap saya masuk UNS itu karena ya karena karate gitu. Mhm. Nah, di sana otomatis masa saya meninggalkan karate kan gitu. Yes. Ya di sana ikut karate lah. Loh, ternyata kegiatan kampus Berat juga. tidak Ya. untuk mengaturnya sangat susah ya. Oke. Oh, karena saya masuk lewat karate, Mhm. ya saya akhirnya memberatkan diri di karate. Oh gitu. Akhirnya aduh, kuliah saya keteteran di sana. Oh, yang waktu di sana berarti Heeh. ketataran. Ya, beberapa kali ikut lomba keluar kota gitu. Terus pas pas kuliahnya juga kunjungan. Mhm. Nah, ya saya beratin karate. Waduh. Kenapa gitu ya? Nah, itu. Jadi itu salah satu cerita tragisnya. Tragis ya. Terus akhirnya baru pindah ke KPI. Nah, waktu ya saya cuma di sana bertahan 1 semester. Satu semester ya, Satu betul. Satu semester. semester. Tapi udah berapa kali ikut lomba di sana. Oke. Nah, gitu. Udah ikut lomba di sana, terus akhirnya pindah ke KPI. Hmm. Nah, gimana nih pas sampai di Nah, UNY? di UMY alhamdulillah karena sudah dikenal. Wih. Waduh, sudah ada nama ya. Ya, saya alhamdulillah tidak terbebani di karate, maksudnya secara pengurus saya nggak terlalu Nggak anu. Terus terlalu udah ini saya ya. atlet aja lah. Oke. Saya ikut lomba aja lah. Oke. Kalau rapat datangnya Iya. telat nggak apa-apa ya. Gitu. Boleh, 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 mantap. Agak sombong dikit ya, apa ya? Nggak apa-apa Mas, kita mah kalau sombong nanti ujungnya pasti juga akan merendah juga. Aduh, kalau nggak direndahkan nanti. Iya, aduh, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai direndahkan. Ya gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi dan juga kalau di KPI kan relatif kuliahnya agak slow ya kalau yang dibandingkan di UNS dulu. Dulu kan di UNS masuknya fakultas teknik. Agak Fakultas jauh sih guys. Teknik UN ke komunikasi. teknik arsitektur Ah, terus ah. ke KPI. Ternyata kuliah seslow ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah slow. Nah, Slow. Akhirnya saya bisa fokus di karate juga nih. Nah, berarti KPI dan juga karate sama-sama bisa balance. bisa. Bisa lebih mudah ngaturnya daripada kalau kalian di fakultas teknik. Kalian di fakultas teknik. Catatannya itu ya. Ya. Oke, selama perjalanan dari SMA udah ikut lomba, kuliah juga udah ikut lomba. Ya. Lomba yang paling terjauh mungkin Ke Jakarta pernah ke Jakarta. berapa kali, ke Jepara, Mhm. ke timur kayaknya belum. Ke timur belum. Sebenarnya kemarin prapon itu Mhm. mau ke Papua, cuman karena kemarin ada konflik. Oh iya, benar ada konflik Ya. antar suku ya. Sebelum prapon itu kan Black Lives Matter. Enggak. Wah. Waduh, Bahaya nih. enggak ya. Tenang, damai, peace. Iya. Jadi terus dipindah ke Jakarta. Kemarin praponnya ada ke Jakarta. Bawa nama DIY. Ada bahan apa di Menurut Fahmi sendiri, Hmm. yang paling sulit ditaklukkan kota mana sih? Ditaklukkan maksudnya Waduh, saingnya nih, oh ternyata berat nih, kota mana sih? ini ada unsur politisnya nih. Jangan, nggak ada sama sekali. Enggak, ini Oh ini bener-bener ya. anu. Jadi eh ya kan kita sebagai provinsi DIY Mhm. yang kabupatennya cuma 5, Ya. 4 kabupaten 1 kota gitu.
secara APBD jelas beda dengan yang Yang lain. kabupatennya Iya, ada betul. 34 kayak Jateng gitu. Iya Kan tuh. jelas beda. Nah, otomatis pembiayaan untuk olahraga juga beda. Oke. Nah, dengan dasar itu otomatis atlet-atlet yang diseleksi dari yang 34 kabupaten tadi secara setara miniatur Indonesia kan itu. Yes. Nah, otomatis kan lebih lebih unggul. Jadi provinsi-provinsi besar tuh banyak lah. Ada Jateng unggul, Jatim unggul, DKI sendiri juga unggul gitu. Wow. Jateng, DKI itu ya paling. Jabar. Ya ya banyak sih sebenarnya. Mohon maaf guys, ternyata belum dimatiin. Apa sih? AC-nya biasa. Oh, Iya, pantes. pantes ada gini Iya. kirain mic-nya atau apa ya, ternyata belum Iya. dimatiin. Oke, kalau untuk latihan sendiri, Fahmi gimana sih? Mm-mm. Selama apa ya? Mungkin kalau kalau latihan kan lomba biasa paling ekstra. Pas menuju lomba pasti ekstra Ya. ya. Gambaran dong latihan karate itu seperti apa? Ya, latihan karate itu kalau 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 atlet kota ya. Mhm. Kalau kalau atlet kampus kan beda. Iya, iya, iya. Kita Ini kan ngatur jadwal sendiri. kita kan udah lomba, jadi kita ngomongin lomba. Lomba Ya. ya, standar lomba ya. Jadi kalau di kota itu ya benar-benar porsi atlet gitu. Oke. Jadi ada latihan fisik, ada Hmm. latihan teknik, ada latihan bela dirinya gitu. Hmm. Jadi dipisah gitu. Kadang seminggu itu bisa sampai 5 kali. Seminggu sampai 5 kali. 5 kali. Wow. Itu Capek nggak sih itu? itu atlet kota. Oh, atlet kota. Bayangkan kalau nasional. Setiap hari kayak Iya. kecuali hari Ahad atau Enggak, hari ya justru malah hari Minggu itu kadang-kadang yang paling digenjot. Heeh. Oke. Kadang-kadang sehari bisa ada 2 kali gitu ada. Oh, Pagi sehari 2 latihan, kali. Nanti malam atau malam latihan lagi gitu ada. Nah, apalagi waktu ada kunjungan kita datengin pelatih gitu, Mhm. pelatih dari luar yang grade-nya mungkin lebih lebih tinggi tinggi ya. gitu. Heeh. Nah, itu kita manfaatin betul. Kadang-kadang cuma 3 hari. 3 hari itu benar-benar pagi sore latihan terus. Wow, Gitu. 2 kali Kadang-kadang 2 kali. jadi kayak makan obat ya. Iya. Itu kalau mau lomba. Ya, itu kalau mau lomba. Itu kalau misalnya event Porda gitu, Aha. Porda pekan olahraga daerah Heeh. gitu di kota sendiri latihan ya itu tadi seminggu kadang-kadang full Oke. seminggu gitu. Kadang-kadang full seminggu. Ada nggak sih selama latihan cedera atau Wah, banyak nih. banyak ya? Banyak Ini nih. belum lomba ya, baru latihan. Latihan. Nah, gimana tuh caranya tuh? Atau cedera karena apa? Ya macam-macam. Kalau yang karate itu paling sering kalau jangan ngaku atlet karate kalau belum pernah ankle. Ankle paling sering kena. Iya, paling sering ankle. Oke. Ankle kanan kiri, lutut Wow. kena. Dulu pernah waktu ujian Ah. sabuk malahan, ujian sabuk. Oh, itu ujian sabuk ya malah. malah ini. Aduh, Yang- padahal juga mau lomba. itu ini dislok. Siku Siku, dislok. Oke. Itu sempet ya Itu baru dimarahin. latihan ya? Hmm? Itu baru latihan doang. Iya. Itu gimana tuh cara ngatasin? Karena kan itu mau lomba. Iya, ya ya udah. Kalau misalnya emang nggak Nggak bisa, bisa, ya udah. Kita udah punya prediksi. Anu lah ini sembuhnya kapan. Oke. Gitu. Bahkan temen-temenku Mhm. pernah dia tetap maksain ikut lomba walaupun sininya masih perbanan. Waduh, waduh. Gitu. Terus akhirnya dia, Akhirnya ya udah Iya. ikut. Gitu. wow, wow, serem juga ternyata ya. Asik. Asik, asik. Asik soalnya jadi persepsi kita tentang luka itu jadi beda. Apa jadi persepsi Mas tentang luka di? Jadi kalau tentang luka-luka ya ini ya gimana ya? Oh ya ini luka lah ya Ya, ya. gitu ya. Ya udah luka gitu. Jadi kayaknya, oh lukanya cuman gini aja gitu. Ya. Tapi juga nggak disepelein juga nggak sih Mas? ya nggak disepelein sih. Jadi kalau lebih kepada kalau luka tuh sakit. Mm-mm. Ya kalau di jalan kalau bisa nggak berkelahi lah. Oke. Jadi karena kita tahu kalau kelahi itu sakit. Iya, bener-bener. Oh jadi persepsi untuk berkelahi ataupun Iya. berantem, jadi kita udah nggak usah lah ngapain, kita udah sering kok gitu ya, udah ada yang lebih Ya. besar porsinya. Jadi kalau teman-teman persepsi tentang orang bela diri itu suka kelahi gitu, Ah,
Ya enggak juga, kita kan Oke. kelahi juga ada wasitnya. Iya Ya benar kalau juga di ya. kalau di jalan ya malah nggak ada wasitnya. Malah suka-suka jadinya ya. Jadinya ya kita menghindari lah justru. Karena kita tahu berkelahi itu nggak ada untungnya. Kalau ada untungnya kita kelahi lah. Bener, kalau tadi ada untungnya kayak lomba kan banyak keuntungan Iya. ya. Nah kalau misal kelahi ada untungnya, banyak banget mungkin orang yang kelahi tanpa ada wasit atau Eh, apapun ya. ya. Sekarang pun kalau bisa berantem ya berantem mas ya. Karena ada untungnya tadi, tapi kan sekarang karena nggak ada untungnya, jadi tadi ya Ya. atlet taekwondo, atlet karate apapun itu pasti juga akan berpikir Hmm. ulang, ya mending kelahi di atas Ring. ring daripada di pinggir jalan Hmm. gitu ya, kecuali kalau memang mendesak baru Ya. bisa, ya udahlah adu lah kita nih. Kalau hal yang paling tidak pernah dilupakan saat lomba nih, Yang tidak pernah dilupakan lomba di mana, eh kapan, habis itu kalau juara berapa, terus kenapa tidak bisa dilupakan. Banyak kayak pertanyaannya. waktu SMA sih yang Oke. paling berkesan tuh. Kenapa tuh? Ya, saya kan kuda hitam gitu loh. Waduh. jadi Aduh, jadi guys, kuda hitam. jadi ceritanya belum dikenal Oke. gitu. Waktu itu di provinsi di UIN UIN. tempatnya tandingnya. Nah, kan waktu itu lomba menang. Menang. Kagetnya cuma menang ternyata gitu. Iya, padahal kan lawan saya tuh ya dulu pernah tanding saya dibabat gitu. Dulu ini pernah tanding saya kalah dibabat itu. Terus tanding menang. Itu pertandingan pertama lawan dia. Oke. Lawan saya itu. Terus habis itu sampai final juara. Itu juara berapa? Oh iya, saya pernah ke Makassar tadi lupa. Iya waktu SMA. Oke. lupa. Mikirain. Udah lewat pertandingan. Tapi nggak apa-apa. Itu berarti itu yang paling mengesan di Makassar. Enggak, itu di UIN. Oh, di Situ UIN. juara berangkat ke Makassar. Apa yang buat Fahmi berkesan saat itu gitu? Karena lawannya kah atau karena apa? Iya, lebih kepada lawannya. Karena mereka kan atlet dari kecil mereka. Oke. Mereka atlet dari kecil, aku masih sabuk biru kalau nggak salah itu. Berarti ekspektasi terhadap mereka besar gitu ya? Iya, gitu. Wow. Tapi akhirnya lumayan juga. Menang. Menang juara 1 ya? Nangis aku. Tapi itu kan nangis bahagia kan? Iyalah. Bukan nangis di atas penderitaan karena luka-luka. Iya, bener. Kalau untuk target kedepannya nih, Mas Fahmi gimana terhadap karate? Ke depan ini masih corona ya. Nah, sebenarnya kemarin tuh habis dari SB Cup Januari kemarin. Kita belum cerita SB Cup nih ya. Nah, nanti SB kita cerita. sekarang aja deh, SB Cup gitu. tuh apa gitu? Karena juara 1 kan? Ya, yang kemarin. Prosesnya SB mungkin Cup SB Cup itu di Jakarta kemarin Januari, akhir Januari sebelum corona, alhamdulillah untung bisa berangkat. Alhamdulillah, iya. Kita Maret ya corona. Di sana ya juara. Itu mewakili UMY juga. Mewakili UMY. Pemilihan dari UMY itu gimana? Ya, Atau Fahmi ngajuin diri untuk saya sama teman-teman gitu. Kita kan punya stok atlet gitu. Misalnya ditawarin di atlet, siapa yang mau berangkat. Kalau misalnya yang berangkat nggak terlalu banyak, ya udah berangkat semua. Disesuaikan sama anggaran. Kalau misalnya banyak yang mau berangkat ya diseleksi. Oh gitu. Seleksinya nanti per kelas. Kelasnya kan berdasarkan berat. Kalau misalnya ada tumpukan kelas nanti diseleksi. Oke, dari UMY ke Jakarta. Ke Jakarta, di sana lomba. Di sana ada saya ikut 2 kelas. Kelas kan ada yang nasional sama internasional. Oke. Nah, ikut dua-duanya. Lolos di nasional, internasional belum? Enggak, dua-duanya itu beda kelas. Oh, beda kelas. Beda kelas, tapi bisa ikut dua-duanya itu. Oh, bisa. Kok saya baru tahu ternyata beda kelas tapi bisa ikut dua-duanya. Bisa. Jadi ya dua-duanya alhamdulillah juara. Alhamdulillah juara 1. Ya. Terus rencananya kemarin kalau misalnya nggak ada corona nih, nah internasional mau kemana sih? Ya kemarin kalau misalnya rencana nggak ada corona itu mau ke Malaysia. Kita cari event di Malaysia. Kemarin sudah ada sebenarnya Silent Night. Nah itu tapi karena corona ini jadi di cancel semuanya. Kita nggak jadi ke Malaysia. Waduh. April kemarin sebenarnya. Oh, April. Mantap. Ternyata kemarin 5 orang ya dari UMY. Kalau nggak salah 5. Dan semuanya berangkat? Semuanya berangkat, gitu. Yang juara siapa aja tuh Mas? Yang juara ada
kayaknya semuanya dapat juara, cuman nggak Serius? juara semuanya. Hebat banget Mas. Iya. UMI ternyata. Iya, emang hebat. Mas mewakili KPI jadi juga lumayan. Aduh, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi nih, Aduh. saking hebatnya, saking apa ya, membanggakan banget, membanggakan nama universitas banget sih. Kalau ini target tadi belum sempat ya, target ke depan apa nih? Ya itu tadi setelah habis dari kemarin SBY Cup sebenarnya pengen ke Malaysia ikut lomba. Terus karena corona, kedepannya nggak tahu nih, saya mau jadi pelatih gitu Mas atau apa? Kan biasa ada gambaran gitu. nggak tahu sih. Nggak tahu, belum tahu. Gimana ya, kalau nentuin target, dari dulu nggak pernah nentuin target sih. Kita mengalir kayak air. Kayak air, waduh, mengalir kayak air. Tiba-tiba menang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang kalau misalnya Fahmi sendiri lomba menargetkan menang atau ya udahlah kita ikut aja kompetensi ini gitu. Ya tetap ditarget menang. Oke. Lagi kalau yang strict kayak Porda gitu mesti harus ditargetkan menang. Dipaksa di Oke. Tapi ada juga beberapa yang memang tidak ditargetkan untuk menang. Enggak, pasti targetnya menang semua. Ya. Siapa yang nggak pengen menang ya? Bener nggak sih? Iya. Walaupun kayak menjangkau langit sekalipun kayak prapon gitu kan. Itu kan susah banget ya. Dan saingannya lumayan juga ya. Pelatnas. Udah angkat tangan kayaknya ya. Iya, tapi ya tetap targetin semaksimal mungkin lah. Semaksimal mungkin. Gitu. Ya. Gimana sih cara seorang atlet karate memaksimalkan waktunya nih? Kan kalau dari dulu kan yang di teknik gitu ya, di universitas negeri karena nggak bisa bagi waktu karena terus akhirnya belajar dari situ ke sini nih, gimana cara Fahmi sendiri membagi waktu antara karate dan juga kuliah? Ya. Jadi kalau bagi waktu antara kuliah sama karate itu ya lebih kepada sih. Kalau kuliah di KPI itu sebenarnya enak banget sih. Kalau bagi waktu guys dengerin. Kalau bagi waktu sama kegiatan lain tuh sebenarnya enak. Maksudnya nggak ya, tugas-tugasnya enak. Terus dosennya enak gitu. Jadi makanya bahkan kalau di KPI kan kita izin lomba ya dianggapnya izin gitu. Iya, apalagi nama universitas ya. Iya. Dan juga kadang dibuat hadir gitu. Iya. Iya kan? Dibuat hadir nggak sih? Oh nggak ya? Kalau saya dulu pernah juga temen ikut lomba itu malah dibuat hadir. Jadi dibuat hadir sama ini gimana? Ya kesepakatan sama dosen sih. Dosennya gimana nganggapnya, kalau hadir, kalau izin. Yang penting kan ada surat dari universitas atau dia surat dari keterangan bahwa dia mengikuti lomba. Iya. Tuh, ya nggak sih? Iya. Mantap. Saya belum dapat membagi waktunya gimana. Gimana ya? Kalau untuk latihan di UMY sendiri gimana latihannya? Kalau di UMY ya seminggu sekali atau di UMY itu seminggu kita ngaturnya jadwalnya 3 kali. Karena seminggu saya 3 kali. Akhirnya masuk ke bagian yang ngurusin jadwal. Akhirnya saya ngurus jadwalnya 3 kali. Latihan atlet, latihan reguler, sama yang satu latihan fisik itu semuanya. Nah, itu yang 2 di malam hari supaya nggak nabrak jadwal kuliah, supaya nggak ada yang alasan kuliah. Udah di malam hari. Tapi ya semua aja alasannya tugas. Ya. Mahasiswa alasan aja ya kerjanya. Nah, itu di malam hari kita. Karena belajar waktu di kota juga latihan malam kok. Kebanyakan memang latihan malam ya. Waduh. Olahraga malam-malam. Olahraga malam-malam. Gak tau sih sehat apa enggak. Kayaknya sehat-sehat aja kok. Kita tidak boleh meragukan atlet, guys. Atlet yang sudah pernah merasakan juga pernah sudah tahu lah ranahnya. Jadi kalau misalnya baik apa enggak yang merasakan saja. Kalau kita kan sebagai mahasiswa kupu-kupu saya bukan mahasiswa kupu-kupu, enak aja mahasiswa kupu-kupu. Saya juga berprestasi tapi di bidang lain prestasinya. Waduh. Nah, untuk dari Fahmi sendiri ada tips nggak agar mahasiswa tuh tetap sehat? Karena kan biasanya kalau ini suka begadang lah, suka apalah dari Fahmi sendiri. Apa ya biar tetap sehat tuh? Karena saya sendiri nggak sehat-sehat amat. Maksudnya nih dijelasin, nanti malah dipotong
Berapa Jadi, dah? maksudnya ya olahraga tetap seminggu sekali, kecuali awal-awal corona kemarin. Oke. Nah itu insya Allah saya olahraga gitu, nggak harus karate saya, karena saya juga Lari gitu ya. malah lari kalau saya tidak bisa menikmati lari Oh, sampai tidak sekarang. bisa. Basket, futsal gitu. Oke, berarti itu salah satu untuk menjaga jasmani. Nah, Mm-mm. kalau menjaga kesehatan rohaninya gimana? Kalau dari Fahmi sendiri? Wah, banyak selawat, banyak berzikir. Banyak berzikir itu yang Masya paling Allah. penting ya. Iya sih, bener sih. Iya. Karena kalau nggak seimbang, Wah, ini saya pernah nggak sih ngerasain gitu? kalau saya pribadi mungkin enggak ya. Heeh. Cuman saya lihat ini agak nyenggol dikit nggak apa ya. Nggak apa-apa. Jadi bayangkan aja kalau misalnya atlet nasional dengan intensi latihan yang begitu padat gitu. Ya kalau saya mempersepsikan begitu juga cerita dari mereka gitu. Iya. Saya kan pernah ketemu. Itu tuh benar-benar ya yang dihadapinya itu ya cuman karate aja, misalnya atlet karate ya cuman karate. Begitu juga atlet-atlet yang lain itu. Oke. Nah, ini dinamika di dunia Atlet keatletan ya, gitu. Ya kan ya yang di depannya cuman karate. Bahkan mungkin baca buku aja nggak sempet gitu. Nah gitu. Wow, jadi memang difokus banget untuk ya Makanya. targetnya menang ya, kalau bisa menang. Makanya kalau kita nggak ada pegangan rohani itu ya yes, benar sih. kosong. Akhirnya Kosong. larinya ke Tadi ya, ke iya. Yang lain lah ya. ke budaya yang tidak sehat. Yes, betul. Gitu. Vitamin, cari malah vitamin yang bukan Ya biasa. vitamin apa ya? Iya, vitamin. Nah, vitamin tanda kutip nih sahabat Oke, KPI. Makasih loh Fahmi udah Oke. bincang-bincang. Wah, Seru mantap. banget dunia peratletan, ternyata bisa kita apa ya? Gambarkan sedikit terkait ternyata dunia atlet karate itu gini. Nanti mungkin kita undang yang lain ya. Futsal yang ada di UMI, kita undang sini aja. Oke, makasih Fahmi. Mantap. Kita punya penutup nih untuk teman-teman, tapi sebelum saya tutup jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify, kemudian juga bisa nonton di channel YouTube official KPI UMY. Penutupnya adalah tagline KPI, tahu kan? Berilmu, beradab, berdaya guna. Iya. Langsung salam sama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. KPI UMY, Berilmu, beradab, berdaya guna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih loh Fahmi. Oh, ternyata segitu berat ya untuk apa ya? Ini atlet nasional emang gitu. Tapi kalau memang nggak ada pegangan